Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Pemirsa, sedulur-sedulur semuanya yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini MKV TV kembali melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib an Tusokha karya Abuya Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani. Nah, pemirsa yang kami muliakan, setelah kita pada pembahasan sebelumnya menjelaskan mengenai pemahaman tawassul, mafhumut tawassuli, maka pada kajian selanjutnya ini kita akan melanjutkan pada tema adillatu ma alaihi muslimuna minat tawassuli. Adillatu ma, dalil-dalil yang digunakan alaihi muslimuna, oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang Islam, minat tawassuli, untuk bertawassul. Jadi apakah ada dasar pijakan orang yang bertawassul, baik itu melalui perantara datia seperti perantara kepada para nabi, para aulia, para salafus soleh, para ulama-ulama, para habaib dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Jadi ini dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau diterjemahkan bahasa pesantren, ya ayyuhalladzina, iling-iling wong ake amanu kang podo iman sapa alladzina, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, kan begitu ya. Ittaqullaha, ittaqu, bertakwalah, takutlah kamu Allah, kepada Allah, wabtahu, dan carilah ilahi, kepada Allah itu al-wasilah, sebuah sarana wasilah. Takutlah kepada Allah dan carilah sesuatu untuk dapat sesuatu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini yang dipakai dalil argumentasi yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wal wasilatu, adapun redaksi term wasilah dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, kullu ma ja'alahu waw, segala sesuatu, ja'alahu waw, yang Allah menjadikan sesuatu itu sababan, sebagai sebab, fizulfa, dalam rangka mendekat, indau, mendekat kepada Allah. Jadi dengan sarana, dengan sesuatu wasilah itu, seseorang mudah untuk lebih mendekat, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wuslatan ila qada'il hawaiji, dan dengan sesuatu itu sebagai perantara ila qada'il hawaiji, untuk mendatangi, untuk memenuhi hajat kebutuhannya, minhu, dari Allah. Wal madaru, adapun titik tolak, kaiwat, kata kunci begitu ya, via, dalam hal wasilah itu, ala ayyakuna lil wasilati qadrun wa hurmatun. Nah, sesuatu yang dijadikan wasilah itu qadrun atau qadarun, mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, ya statusnya apa, kedudukan sebagai nabi, kedudukan sebagai aulia. Wa hurmatun, lan mempunyai kehormatan, kemuliaan, pangkatnya tinggi, mempunyai kedudukan kemuliaan yang tinggi, indal mutawassali ilai, menggui zat yang sedang kita wasuli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, wong Nabi Muhammad ini kekasih Allah. Iya, para aulia ini juga kekasih Allah. Para salafus soleh ini orang yang sangat dekat dengan Allah dalam ibadahnya. Oke, jadi yang pertama ini dalil yang dipakai argumentasi
mengenai wasilah itu sendiri sebagaimana dalam kitab Mafahim Yajib Antusokha ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 35, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu itu untuk sarana fizulfa, dalam rangka mendekat kepada Allah. Oke, dilanjutkan. Walabdul wasilati, adapun lafaz wasilah dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 ini amun, umum. Dalam ilmu usul fikih namanya sesuatu yang bersifat masih umum, nggak ada batasan, nggak ada taksis, pokoknya masih umum. Fil ayati, dalam ayat tersebut adalah masih umum. Kama taros, bagaimana yang kita lihat, fawa yang dinamakan dengan wasilah itu, samilun, otomatis mencakup litawassuli, berbagai macam perantara, bentuk apapun, bidzawati, dengan sesuatu, al-fadilati, sesuatu itu yang utama, minal ambiyai, maksud daripada sesuatu yang utama itu adalah al-ambiya, para ambiya, wassolihin, berarti para salafus soleh, para ulama soleh, para ambiya, fil hayati wa ba'dal mamati, baik seseorang yang soleh itu, baik para ambiya itu, baik ketika masih hidup maupun setelah mereka meninggal, masih bisa digunakan, dipakai untuk dalam rangka tawasul. Wabil ityani bil a'mali sholihati, begitu juga karena lafadznya masih umum, wasilah tadi sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, wabil ityani bil a'mali sholihati, bisa juga menggunakan amal-amal soleh seseorang, puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya. Ada orang yang hanya setuju wasilah itu hanya bisa menggunakan dengan amal-amal solehnya sendiri, tapi dalam kondisi tertentu dia tidak setuju dengan wasilah menggunakan seseorang yang mempunyai kedudukan dan kehormatan, yaitu nabi dan para ulama soleh. Sama halnya ketika kita mau mendatangi seseorang itu mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, seperti kita mendatangi Bapak Presiden RI, kita nggak bisa langsung datang sendirian, harus pakai sarana wasilah seseorang itu yang dikenal oleh orang nomor 1 di Republik Indonesia, itu namanya wasilah. Sama kalau kita ingin cepat mendekat zulfa ila, mendekat kepada Allah, maka pakailah wasilah. Yang wasilah itu menurut Allah adalah, yang dijadikan wasilah itu menurut Allah adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kehormatan. Nah, kami kira cukup. Besok suatu saat kita akan melanjutkan kembali yang jelas mengenai dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang Islam mengenai tawasul. Jadi tawasul itu secara umum ayatnya adalah sudah dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Karena ayatnya masih umum, berarti bebas menggunakan apa saja sesuatu zat itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara umum ada, lalu secara khusus nggak ada larangan, kenapa melarang yang secara umum bahwa bolehnya untuk tawasul? Kami kira cukup. Semoga sedikit ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa ilal liqa, Allahu yusallimukum assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.